وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, saling pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih bisa menghadiri majelis ilmu ini. Mungkin yang lain sudah pada tutup balai ya, tapi alhamdulillah ini tetap buka. Dan mungkin bukan kita menganggap remeh musibah ini, Pak. Tetapi kalau imun turun, iman turun, banyak kena kita, Pak. Nah, jadi biarlah imun terjaga. Buktinya di Surabaya 1.000 orang yang dirawat di lapangan sembuh massal. Kenapa? Hati disenangkan, hati buat bahagia. Karena terbukti apa yang dikatakan Dr. Tirta semalam, sudah 7 bulan saya di lapangan, sekarang saya memahami bahwa rapid test adalah bisnis. Aduh, Pak. Rapid test itu bisnis. Kenapa melonjak kita sekarang, Bu? Rapid test, Pak. Padahal dokter tahu, kata Dr. Tirta, standar untuk orang kena COVID itu adalah tes swab, cuman itu. Jadi kalau rapid itu, Pak ya, Bapak mungkin punya beli alat untuk ukur tensi di rumah. Setelah Bapak Ibu ukur tensi, ukur balik, Pak, turun balik, dia naik, dia balik, nah itulah, Pak. Jadi akhirnya melonjak. Begitu kita dirapid, Pak, bisa kita dijamin sehat 14 hari, dikasih surat sakti itu, Pak. Kan hebat ya, Pak ya. Bisa dikasih surat sakti. Bahkan ada ulang di Pekanbaru ini, saya tidak sebutkan di mana. Jadi proyek baru, Pak. Misal terkonfirmasi setelah dirapid reaktif, Bapak ini perusahaannya besar, Pak. Kalau saya blow up berita ini, Pak, perusahaan Bapak rugi triliunan. Bapak membayar nggak 500 juta. Jadi proyek baru, Pak. Mantap. Nah, jadi itulah. Dan alhamdulillah maksud saya ini kok perlahan-lahan mulai terbongkar. Perlahan-lahan mulai terbongkar, Pak. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan supaya ini terjadi. Jadi kita memang tetap memperhatikan protokol kesehatan ini, tetap memakai masker, walaupun sebetulnya, Pak, orang sakit yang memakai masker ini, Pak, orang sehat jadi sakit ya kalau pakai masker ini sebetulnya. Tapi biarlah, inilah usaha dulu, Pak ya. Nah, ini usaha kita ikuti saran pemerintah kesehatan, pakai masker, kita pakai. Cuma jangan terlalu takut, jangan terlalu takut. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat pada Rasulullah ini kita akan mendapatkan kesehatan. Nah, karena memang solawat itu bukan hanya kita mendapatkan syafaat, tetapi luar biasa dampaknya kalau orang sering bersolawat. Dari Nabi Musa alaihissalam, saya loncat justru ke Rasulullah SAW. Jadi ini loncat-loncat Nabi Adam belum selesai, Nabi Musa belum selesai, kita ke Rasulullah supaya ada sedikit irama. Kalau Nabi Musa atau aja kita bahas, Pak, lama lagi, banyak lagi. Nah, baik, kita ke Rasulullah SAW. 3 hari setelah pernikahan ayah Nabi Abdullah dengan ibu Nabi Aminah binti Wahab, Datuk Nabi Abdul Muttalib menugaskan bapak Nabi ini berdagang ke Syam. Jadi kalau perjalanan dagang ke Syam itu
bisa memakan waktu 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Nah, kalau dengan menggunakan unta. Jadi perjalanan itu perjalanan dagang, dibuat dagangan dari Mekah ke Syam. Nah, rupanya istilah kita ini Bu, turun pelamin. Walaupun 3 hari baru berumah tangga, tetapi alhamdulillah sudah dikasih Allah pembuahan. Jadi ibu Nabi ini langsung hamil bulan berikutnya. Ini istilah kita ini kan turun pelamin. Baru nikah langsung dikasih Allah isi. 6 bulan usia Rasulullah dalam kandungan, bapak Rasulullah udah mau pulang ke Madinah, dari Mekah itu udah sampai di Madinah. Udah sampai di Madinah, udah mau pulang, rupanya jatuh sakit di Madinah. Dikirimlah utusan ke Mekah memberi kabar bahwa Abdullah sedang sakit. Datuk Nabi diutusnya lah orang untuk menjemput, tapi jemputan belum sampai, ayah Nabi meninggal dunia. Jadi 6 bulan dalam kandungan, ayah sudah meninggal dunia. Jadi yatim dari dalam kandungan. Itulah hikmah yang besar Pak bagi Rasulullah. Karena apabila kita melawan sama ayah, ayah ini adalah pintu tengah surga. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah. Jadi tidak akan masuk seorang anak ke dalam surga tanpa melewati pintu tengahnya, yaitu ayah. Agar Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya, dalam kandungan bagi beliau dan diambil ayahnya. Jadi Rasulullah tidak punya dosa kepada ayah. Macam kita nih Pak, pasti ada dosa sama ayah. Jadi hikmah orang kecil dia lagi bapaknya meninggal, kesyukurannya itu adalah dia tidak punya dosa kepada ayah. Karena posisi ayah dalam agama Islam ini sakral. Selama ini banyak anak-anak hanya tahu berbakti itu kepada ibumu, baru bapakmu. Sehingga banyak anak-anak hanya ngasih duit ke ibunya, bapaknya tidak dikasihnya Pak. Sampai ada saya nampak atu-atu bakar dompet. Saya tanya, ini udah dompet kedua atu bakar saat itu. Tidak ada guna dompet. Anak saya ngasih istri saya tidak pernah dikasihnya. Nah, itu Bapak. Jadi Ibu ya, sebetulnya di dalam aturan rumah tangga itu Pak ya, istri milik suaminya, suaminya milik orang tuanya. Itulah kedudukan orang tua. Di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang bapak-bapak bertamu ke rumah anaknya yang sudah menikah. Khilaf dia Pak, dia tidak ada duit, mencuri dia di rumah anaknya. Dapat anak ngeri pula durhaka ya Pak, dilaporkannya ke Rasulullah bapaknya mencuri. Dan pencurian itu sudah batas, melebihi batas nisab pencurian, yaitu harga tameng. Nah, jadi ukuran pencuri itu sekitar 600.000 Pak. 600.000 batasnya itu orang mencuri sudah bisa dijatuhkan hukuman. Kemudian begitu disampaikan ke Rasulullah, kata Rasulullah, panggil bapakmu kemari. Datanglah, panggil bapaknya. Menggigil bapaknya itu datang. Ditanya oleh Rasulullah, betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak bapak ini? Dari kecil dia kubesarkan dengan penuh kasih sayang Rasulullah. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal anakku ini bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan sukses Rasulullah, dia tidak pernah
hikmahnya Rasulullah tidak punya dosa sama sekali kepada ayah. Nah, itu udah bisa menjadi orang baik. Nah, meninggal ayah Rasulullah, dikubur tetap di Madinah. Jadi dari dulu tuh ya sampai sekarang, siapapun yang meninggal di Arab pasti dikuburnya di situ, Pak. Kita nih yang buat susah, Pak, meninggal kan baru bawa Pariaman, meninggal Pariaman bawa ke kampung lagi, yang buat susah namanya itu, Pak. Di mana meninggal kubur aja lah di situ. Nanti payah kami mau ziarah, waktu hidup orang tua anak mau dia datang, Pak. Anak mau dia jenguk. Kalau udah meninggal sibuk tempat kami aja lah, bawa ke kampung. Itu kadang kelakuan anak-anak ini, Pak ya. Waktu hidup bapaknya tak mau dijenguknya, masih hidup emaknya tak mau dia datang, udah mati. Macam anak berbakti semua, Pak, terus sibuk mau ziarah katanya. Betul, bagus ziarah itu, cuma dari hidup itulah sering-seringlah menengok orang tua. Jadi Bu ya, tinggallah Rasulullah yang di dalam kandungan ini, cuman ibunda Nabi diberikan hiburan oleh Allah. Apa hiburan diberikan oleh Allah? Sama sekali tidak merasakan mengandung. Jadi anak dalam kandungan ngidam enggak, lemas enggak, mual enggak, itu dikasih Allah. Jadi setiap kali Allah mencabut nikmat dari kita, pasti Allah sediakan penggantinya. Cuma dalam bentuk lain. Kehilangan suami sedih, tetapi diberi kelebihan apa? Tidak merasakan sakit perempuan hamil. Perempuan hamil 3 bulan, Bu, muntah-muntah, duduk sini tak enak, duduk sini, kadang hormon berubah, Pak. Kadang ada yang sampai benci sama suaminya, banyak tantangannya, Pak, ujiannya. Ada yang sampai pemalas dia ketika hamilnya, sampai banyak orang mau bercerai ketika istri hamil. Kalau yang tidak tahu perubahan hormon istri. Ada nasi goreng yang dekat diminta nasi goreng Rangkiam, bukan tak negara itu. Pokok aku main di Rangkiam tuh orang ada itu malam gitu ya. Nah ini permintaan si bayinya karena kurangnya ilmu, akhirnya pergi juga tengah malam tuh. Jam 12 siang besok balik sini. Ini dia makan lada, aku pengen nengok apa makan gitu, hidamnya apa nanti di suami. Kau tahu sini beli kan? Jadi kadang yang menyusah-nyusahkan sebetulnya itu kan hasut jin, setan, yang buruk-buruk itu, Pak. Itu yang diminta. Nah, jadi Bu ya, Rasulullah dari dalam kandungan itu tidak ada ibunya sama sekali merasakan sakitnya seperti perempuan hamil pada umumnya. Jadi yakinlah kita, Pak, apapun nikmat yang dicabut Allah dari kita, Allah menyediakan pengganti nikmatnya, walaupun tidak serupa. Nah, sampailah Bu masa kelahiran Rasulullah SAW itu tanpa rasa sakit. Nah, keluarnya pun tanpa rasa sakit. Enak deh, Pak. Brojol aja kalau Rasulullah itu, Bu, tidak perlu diinduksi. Kalau kita, Pak, ya kan, kadang payah, Bu, kasih oksigen. Kadang, Bu, ya, jadi bisnis pula masalah melahirkan nih, Pak. Orang bisa normal dipetak-petakkan sama dia, Pak. Bu, anak sungsang nih, padahal data-data aja anak tuh, udah bagus posisinya. Nah, ini kalau nggak apa, Bu, nanti bahaya nanti nih, Bu. Saya pernah dokter saya buat malu, Pak, di Pekanbaru nih. Dipetak-petakutnya saya, Pak. Kalau orang tidak sesak, dikasih oksigen, sesak loh, Pak. Bapak nggak sesak, istri saya tidak sesak, dipaksanya kasih oksigen. Oke, saya ikut. Tentu sesak aja, Pak. Orang sehat, orang nafas normal gak sama yang saya ceritakan tadi, Bu. Tapi kalau Bapak demam, Pak, pakai masker cepat sembuh, Pak. Nah, itu bedanya. Kalau kita sakit, pakai masker, Bu, ya. Panas hidung kita tuh lari dia balik ke dalam, itu yang mempercepat sembuh. Dan itu dokter yang ngomong, Pak. Tapi kalau kita sehat pakai masker, oh, mau sesak nafas kita dibuat. Mau sesak nafas kita dibuat. Jadi setelah itu, Pak, Rasulullah ini, saya tadi itu, Bu, ya, dipaksa pakai oksigen, oke. Kemudian dia minta diinduksi. Kalau bayi belum mau waktunya keluar, Pak, memang nggak mau keluar. Sampai akhirnya dia ini, Bu, ini mesti dioperasi, Pak. Kalau nggak sempat telan nanti anak ini. Saya bilang sama dia, biarkan aja seperti itu. Insya Allah kalau memang waktunya keluar, Allah akan mengeluarkannya. Karena apa keyakinan saya sampai ke sini?
Jadi kadang ada oknum yang jahat gitu, melahirkan ini dijadikannya proyek, dia kerjasama Pak. Karena kan lumayan duitnya itu kan. Normal orang cuma sekian kita dapat, kerjasama kita. Jadi akhirnya yang dulunya orang baik bisa jadi jahat gara-gara uangnya. Gara-gara uangnya jadi jahat. Di Jakarta pun dirapitnya penumpang perempuan, dibilangnya reaktif, mau tetap terbang nggak ya, bayar 1,4. Bayar 1,4 dilecehkannya perempuan itu ketangkap jadi ya Pak. Nah, di bawahnya ke belakang dilecehkannya perempuan ini, akhirnya perempuan itu membuat di tweetnya Pak, pengalaman dia di Bandara Soekarno-Hatta dilecehkan dan diminta. Jadi bayar rapid, rupanya reaktif, bayar 1,4 kalau mau ikut terbang juga. Nama orang kepepet, Pak tentu dibayar juga. Nah jadi memang dijadikan proyek terkadang. Ini kembali kita lagi ke Rasulullah. Rasulullah melahirkan brojol keluar. Nah setelah dibersihkan Rasulullah ini digendonglah oleh datuknya Abdul Muthalib, dibawalah ke Ka'bah, dikasihlah nama yang aneh yaitu Muhammad. Kenapa Muhammad itu nama yang aneh Pak? Dari mulai zaman Nabi Adam sampai sebelum Rasulullah lahir, berpuluh-puluh juta orang tidak ada satupun yang namanya Muhammad. Itu anehnya Pak. Tidak ada satupun. Boleh cek. Ada nggak satu orang aja sebelum Rasulullah lahir yang namanya Muhammad? Tidak ada. Sampai orang Quraisy bertanya, wahai Datuk, kenapa kau memberikan anak ini namanya itu nama yang tidak pernah kita dengar sebelum ini, nama yang tidak biasa? Kata Datuk Nabi, aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna dalamnya nama Muhammad itu. Jadi Rasulullah itu Pak punya nama yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kalau nama kita kan pasaran Pak. Dah bangga-bangga saya Nazril. Rupanya narapidana pemerkosaan Nazril kan awal dah bangga seolah-olah nama kita aja satu. Nama kita ini pasaran Pak. Tidak ada yang tidak sama. Oh bangga nama kita ini. Belum ada orang punya nama ini lagi. Orang jahat banyak yang punya nama itu. Nazril Aril Peter Pan Nazril kan namanya Pak. Nah, jadi nama kita ini pasaran. Ada orang yang serupa. Nah, tapi ingat Bu, ternyata Pak, nama ini pengaruhnya besar Pak. Nama sampai kata Rasulullah, besok di akhirat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Berikanlah anak kalian nama-nama yang baik. Jadi nama itu Bu ya mengandung harapan, doa. Ini nonton sinetron kasih nama cucunya itu Pak. Nonton bola kasih nama cucu. Apa tak meleset cucu itu dibuatnya Pak? Anak-anak apa tak meleset sekarang aja Pak? Karena yang diambil dari nama-nama yang tanpa makna dan tanpa ada pengharapan dari orang tua dengan nama itu. Jadi tidak sembarangan sebetulnya masalah nama itu. Harus ada unsur doa. Rasulullah suka Pak mengganti nama sahabat. Nama Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman tuh Pak. Diganti jadi Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih nama-nama bagus. Kita aja Pak ya panggil istri dengan panggilan yang diberikan Rasulullah kepada istrinya, kan pujian tuh Pak. Ya Humayro, apa nak tambah cantik istri ini? Enggak Bu, isui, pesek, kalian. Apa nak tambah hancur pada istri ini buatnya Pak? Panggilan itu Bu ya berpengaruh tuh Pak. Panggilan itu pengaruhnya besar. Makanya orang kita Minang itu kecil bernama, besar dikasih gelar. Jadi orang memanggil gelar-gelar yang bagus itu Pak. Jadi doa deh jadinya. Jadi itu yang harus kita pesankan kepada anak, menantu, bapak ibu, kasih nama yang ada pengharapan di sana. Ada doa kepada Allah. Bukanlah saya harus cari di Al-Quran, bukanlah harus seperti itu Pak. Tapi ada pengharapan dari nama yang diberikan. Ini ada yang namanya Tony, dia bilang ambilnya dari Al-Quran. Mana ada Al-Quran Tony? Rupanya Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Kan gara-gara maksa tuh Pak. Itu maksa namanya. Dari nama sembarangan dikasih nama anaknya Narun gitu Pak ya. Nanya panjang udah pendek api Pak neraka ya Pak ya. Jadi maksud saya bukan harus seperti itu, tapi berilah nama-nama yang mengandung pengharapan. Buktinya ya Pak ya, kita memanggil
memanggil orang dengan nama yang baik itu bisa berpengaruh kepada orang. Itu yang dilakukan Rasulullah. Saya pernah praktek, Pak. Orang nganggur saya panggil bos. Orang nganggur saya panggil bos setiap hari ketemu, Pak. Bos, bos, bos. Akhirnya Pak, di umur 45 yang rasanya tidak ada perusahaan yang mau ngambil dia, jadi bos loh, Pak. Jadi sampai hari ini saya ketemu dia tetap manggil bos dia. Nah, dia betapa ngerinya sebuah panggilan itu. Jadi kalau kita, Bu, ibu nggak misalnya kenapa banyak istri kurus-kurus sekarang, Pak? Karena suami tidak pernah memuji dia. Bagus Baranade, bagus Baranade, bagus Baranade. Tapi bilang itu terus, Pak, itu jadi doa jadi. Ya apa nggak tambah bernamanya, Pak? Rasulullah mengajarkan memanggil istri itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Nah, itu Bu, merubahlah tuh, Pak. Jangan bawa itu juga panggil istri lebih panggil lebih baik. Nah, jadi itu akan berpengaruh kepada dirinya. Karena banyak juga, Bu, ya, yang jadi apa namanya, saya sendiri kadang mendengar, Pak, ya, bagaimana suami memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan buruk gitu. Nah, itu bahaya sebetulnya bagi istrinya. Akhirnya istrinya tidak langsung-langsungnya dia buat lama-lama atau buncit jadinya, Pak, karena dia gendut gitu, Pak, ya. Akhirnya menggendut jadi. Udah capek saya dia Ustaz gendut. Ya karena doa suami itu, Pak, gendut dan tambah naik badannya. Naik badan kadang diabetes sebetulnya, Pak. Orang diabetes kan perut membuncit jadinya, kan karena diabetes istrinya jadi ya. Nah, itu bahayanya sebuah panggilan. Nah, Rasulullah, Pak, setelah dikasih nama, perasaan Abu Lahab begitu bahagia dengan lahirnya keponakannya. Abu Lahab saking bahagianya kelahiran Rasulullah ini, dia memotongkan hewan ternak untuk makan. Maka Rasulullah mengatakan, diringankan azab Abu Lahab di neraka di saat hari aku dilahirkan, karena dia pernah berbahagia ketika aku lahir. Berbahagianya ketika Rasulullah lahir, Pak, ya, udah bisa meringankan hukuman di neraka. Apalagi macam kita kan, kita sering, Pak, ya, Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Berbahagia aja Abu Lahab yang kafir diringankan, apalagi kalau kita yang berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Setelah itu, Bu, penyusuan Rasulullah ini yang pertama dilakukan oleh Suwaibah. Setelah Suwaibah itu seleting tuh, Pak, dengan Hamzah paman Rasulullah. Rasulullah ini datuk Nabi di hari pernikahan ayah Nabi dan ibu Nabi, kan datuk Nabi menikah juga, Pak, dengan perempuan yang bernama Halam. Nah, hamil sama, lahir anak sama, satu Hamzah, satu Muhammad. Jadi keponakan sama om sebaya umurnya nih, Pak. Nah, keponakan sama om sebaya umurnya. Nah, sama-sama nyusu. Kebiasaan orang Arab waktu itu, anak-anak itu tidak disusukan oleh ibunya. Nah, jadi disusukan oleh orang lain. Nah, itu, Pak, sengaja dicari orang-orang yang berakhlak baik. Itulah besarnya pengaruh air susu itu. Dan akhirnya terbukti secara ilmiah kecerdasan anak turun dari ibu. Jadi kalau ibu baik, insya Allah anak jadi baik. Jadi bapak tidak bisa nyalahkan ibu sekarang, Pak. Nah, kalau dulu kan tidak bisa nyalahkan, Pak, ya. Kenapa aku bodoh nih, ya. Tapi janganlah bapak gitu, kalau istri bapak pantas anak aku bodoh, ya. Pak, ya, rupanya kamu yang bodoh. Tidak boleh gitu juga. Karena orang-orang yang berakhlak baik, makanya kata Rasulullah kalau mencari istri itu, taruhlah kita laki-laki yang agak-agak kurang sedikit, ya, Pak, ya, tapi disyaratkan adalah mencari ibu yang baik untuk anak. Nah, ibu itu loh, Pak, dapat ibu yang baik, insya Allah anak bisa menjadi baik. Tapi ini salah satunya, tidak mutlak, ya, Pak, ya, itu tidak mutlak, itu tidak mutlak. Kemudian, Bu, dicarilah perempuan-perempuan, dan sudah langganan bagi masyarakat Mekah waktu itu menggunakan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini, Pak, akhlak mereka bagus perempuannya, Bu. Tutur kata mereka baik. Jadi memang mereka lah yang sering diupahkan untuk menyusukan anak. Jadi tradisi seperti ini, Bu, ya, padahal
Di Mekah waktu itu apa Pak? Susu kambing ada, susu onta ada, susu sapi ada, tapi tidak mau ibu-ibu pada saat itu menyusukan anaknya dengan susu binatang. Nah ini yang dikatakan Rasulullah itu apa Bu? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut, dikhawatirkan bisa pindah sifat hewan. Tuh Pak ya. Siapa yang habis makan onta hendaklah berwudu, karena onta pendendam, berarti ada pengaruhnya ke kita. Bagaimana anak yang dikasih susu formula dari kecil bayi sampai dia umur sekian tahun, apa tidak pindah sifat binatang untuk ke badan anak itu? Maka payah melarang anak sekarang. Jangan main HP juga, besok sekolah payah. Kan keluar loh sapinya, kan macam sapi itu. Spontan keluar itu Pak. Nah itu Bu, tak mau mereka. Bukan salah Pak menggunakan susu sapi, bukan saya katakan salah, tetapi janganlah toh susu sapi itu aja yang dikasih. Imbangi, kalau untuk kurang di air susu ibunya kasih susu sapi itu apa boleh buat lah. Tapi kalau toh susu sapi padahal air susu ibunya ada, itu yang bahaya Pak. Karena apa Bu? Jika seorang ibu menyusukan bayinya sendiri, hubungan batin antara ibu dan anak itu akan kuat. Contohnya, kemanapun seorang ibu pergi, bila dia mempunyai bayi, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul atau tidak Bu? Mengeras dadanya Pak. Tandanya misalnya, ibu di rumah nih, anak bayi tinggalkan sama orang, dia pergi ke pasar sayur, anaknya haus, ibu tuh langsung ngontak Pak. Dada kan mengeras, mengeluarkan air. Itulah hubungan batin antara seorang ibu dan anak. Ada TKW Indonesia yang bekerja di Mekah, majikannya itu kena penyakit kanker darah stadium akhir Pak. Tugasnya adalah melayani ibu ini, apapun itu, obat, makanan, itu semua dia yang atur. Tetapi majikannya ini mulai curiga sama dia Bu. Dia sering masuk kamar mandi dan lama keluarnya. Jadi kalau udah masuk lama keluarnya Pak, dan sering. Akhirnya ditanya majikannya, saya itu senang dengan pekerjaan kamu ini, tapi saya aneh aja melihat kamu kok sering betul bolak-balik masuk kamar mandi gitu. Dan kalau dari kamar mandi itu kenapa lama? Nangis langsung membantu dia nih. Sebelum berangkat ke sini saya melahirkan bayi laki-laki. Jadi setiap kali bayi saya haus, dada saya sakit. Jadi saya masuk kamar mandi, saya perah air susu saya. Jadi setiap sakit, saya perah air susu saya. Langsung nggak majikannya, jadi kamu punya bayi di Indonesia? Iya. Hari ini juga kamu pulang. Saya belikan kamu tiket, kontrak kamu 2 tahun sama saya bayarkan gaji kamu penuh. Kamu susukan anak kamu. Dapatlah majikan yang baik Pak. Sedekah dia 2 tahun gaji. Pulang membantu ini bahagia ketemu anak. Ibu ini besoknya pergi ke dokter cek, bersih pula kanker darahnya. Itulah kedahsyatan sedekah bisa menyembuhkan penyakit, dan kedahsyatan kasih sayang seorang ibu kepada anak. Jadi macam bapak ibu nih yang rajin sedekah, yang rajin, tidak usah khawatir Pak. Payah orang rajin sedekah itu sakit tuh Pak. Karena memang udah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Orang yang rajin sedekah itu tidak akan mungkin sakit. Contohnya apa Bu? Di Mekah itu rata-rata rumah sakit kosong loh Pak. Tidak ada pasien. Dokter tidur, perawat tidur. Tidak ada Pak. Ditanya orang sana, Bapak tidak ada yang sakit? Ada. Kalau kami sakit, yang pertama kami lakukan adalah
Nah karena tidak ada yang mau rugi perjalanan jauh, tidak ada yang mau. Jadi setiap kali padahal awalnya semua menuju ke Rasulullah. Tapi kalau tidak ada uangnya, mereka tidak mau. Disinilah kata Rasulullah, aku bersama penyantun anak yatim sedekat 2 jari di nanti di surga. Karena Rasulullah merasakan betul jadi anak yatim. Tidak ada yang mau menyusukannya. Sedih betul kondisi anak yatim pada masa Rasulullah itu, Pak. Kalau sekarang ini enak, Bu. Udah ada kalendernya mau masuk puasa itu, Pak, ada penuh panti asuhan semua tuh, Pak, kan? Pulang dapat amplop enak anak yatim sekarang, Pak. Sampai anak yatim pun daftar, Bu. Mau nggak jadi anak yatim? Orang ada santunan, awalnya yang daftar, Pak. Termasuk anak saya waktu itu, Bu. Daftarlah dia, Pak. Jadi anak yatim, dia nggak tahu, Pak. Nggak tahu mengurus masjid, sikit betul nih. Jadi anak saya pulang dari hotel jatuh, acara apa tadi nak? Apa santunan anak yatim? Terus ya masuklah hibah satu anak yatim. Anak-anak alamaya, duit alamaya. Jadi agak enak lah kalau zaman sekarang ini, Pak. Peduli orang kepada anak yatim tinggi. Masjid-masjid membiayai sekolah anak-anak yatim. Luar biasa sekarang ini. Nah, jadi Rasulullah waktu itu tidak ada yang mau mengambil. Yang terakhir sampai siapa? Halimah, Pak. Lambat sampai, keledai sudah lemah, unta sudah tidak mengeluarkan susu, anak yang digendongnya menangis sepanjang jalan karena air susunya sudah tidak keluar lagi, kering. Mau tidak mau hanya ketemu dengan Rasulullah. Anak ini kenapa tidak ada yang mengambilnya, Bu? Dia anak yatim, langsung down gelap semangat. Halimah, Pak. Waduh. Di antara yang berangkat, Ibu, saya yang paling miskin. Saya ingin mendapatkan upah yang lebih. Jadi saya minta maaf, Bu. Saya pun tidak mau mengambil anak ibu ini. Jadi awalnya Halimah tidak mau menyusukan Rasulullah. Pulang, nah di jalan pulang, tuh dia berunding sama suaminya. Bang, kasihan juga kita nengok anak yatim tuh, Bang, ya, nggak ada yang merawatnya. Lebih kasihan kita lagi Halimah. Udahlah pergi, tidak berduit ini pulang tambah miskin lagi. Jadi gimana menurut Abang? Udahlah Halimah, daripada kita pulang kosong, ambil aja anak tuh, lihat. Daripada pulang kosong. Artinya apa, Pak? Jangan nunggu ikhlas beramal. Jangan nunggu ikhlas. Halimah aja nggak ikhlas sebetulnya tuh, Pak, daripada pulang kosong loh, Pak, menyusukan Rasulullah itu. Datang orang tua ikhlas, amal kita tidak diterima, ya kalau kita mulai, kapan kita ikhlasnya? Pokoknya, Bu, buat baik ini, buat ini terus, buat ini terus. Mau awalnya ria, mau apa, pokoknya, Pak, dibuat terus. Setelah kita dapat keajaiban, insya Allah ikhlas akan datang. Jadi pokok buat aja dulu, Bu. Karena kita ini tidak akan ada yang bisa lolos dari sifat ria itu, Bu. Ria, sum'ah, kemudian apalagi Pak, ujub, itu susah kita untuk. Cuman pelan-pelan. Orang-orang yang pernah kita bantu berdoa, ya Pak, ya Allah, murahkan rezeki Bapak, yang ampunilah dosa. Gara-gara doa-doa orang itulah, Pak, perlahan-lahan nanti hati kita bisa menjadi ikhlas. Yang kita bantu itu kan doa kita terus, Pak. Kalau nunggu ikhlas langsung aja, Bu, nggak bisa, Pak. Kadang ada kita ini sifatnya ria. Ria ini, Pak, apapun yang kita buat ingin orang tahu. Sampai tahajud pun kita buat status di WA. Jangan lupa tahajud. Nah, tahu orang, Pak, jam 3 bangun bapaknya tahajud ya. Kan ria kita sebetulnya itu, Pak. Tetapi gara-gara status kita tahajud, orang dapat kita, Pak. Gara-gara orang itu tentu dihitung Allah semuanya, Pak. Nah, gara-gara itulah kita menjadi ikhlas. Sedangkan orang aja yang buruk dipamerkannya, Pak, masa kita enggak? Biarlah awalnya pamer dulu, Pak. Tapi karena pamer kita itu termotivasi, orang jadinya diamalkannya, dia ikhlas, Pak. Tentu dapat kita jadinya. Nah, disitulah nanti kita bisa ikhlas tuh. Barulah si Halimah Sa'diyah ini datang ke rumah Rasulullah. Bu Aminah, biarlah kami yang menyusukan Muhammad ini, walaupun upahnya kecil. Oh yaudah, tidak apa-apa, disiapkanlah Rasulullah oleh ibunya. Setelah siap, apa pengakuan Halimah? Begitu aku menggendong Muhammad dan menyandarkannya ke dadaku, tubuhnya terasa seringan kapas. Enggak beban mengangkatnya. Dan begitu aku sandarkan ke dadaku, air susuku terasa
rombongan tetangganya kan udah duluan semua ya Pak, terpacu oleh keledai itu. Sampai tetangga-tetangganya bawa anak dari Mekah itu, Arman beli onta baru ya? Enggak, onta yang kemarin nih, keledai yang semalam juga, tuh kok bisa kuat? Mati lah kalian, nggak mau kan kami tahan ya. Anak yatim ini barokah bagi kami yang dapat. Dan bukan sampai di situ saja. Begitu sampai ke Bani Sa'ad, kambing Halimah yang dilepaskan secara liar pulang dalam keadaan gemuk, sementara kambing tetangganya kurus-kurus. Oh, banyak keajaibannya dia Pak. Nah, disitulah Rasulullah tinggal. Setelah 2 tahun bersama Halimah atau Sa'diyah, apa pengakuan kakak sesusuan anak Halimah yang paling tua itu kan namanya Saimah Pak, perempuan. Muhammad ini persis sama, Pak. Tidak bunyi Pak. Memang belum Pak. Muhammad ini sama dengan anak kecil lainnya, kata saya. Pegurau. Jadi dia itu suka lari sana lari sini, kadang dipanjatnya punggung aku, digigitnya. Jadi sama Pak, seperti anak-anak kecil lainnya. Nah, jadi mudah-mudahan Pak akan kita sambung kembali di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.